Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu, selamat weekend ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, walafiat, tidak terkena pawelan dari pandemi yang sedang ramai. Keep safe, keep healthy ya. Dengan cara ya sudah tinggal di rumah aja. Ya saya ini udah setahun ya tinggal di rumah. Udah lebih 1,5 tahun. Kalau dihitung dari tanggal 15, ya berarti sudah 1,5 tahun. 15 Maret. Ya 1,5 tahun. Oke, saya sapa dulu teman-teman ya, sekaligus nanya apakah signal saya ini cukup baik penerimaannya. Ini saya sudah sejak awal tahun saya ganti dari provider FM ke IndiHome. Dan mengapa? Karena saya kan sering bikin workshop ya. Workshop itu berjalan bisa 3 jam. Kalau 3 jam kemudian nge-lag, waduh, kasihan teman-teman yang yang signalnya juga parah di tempatnya gitu. Jadi saya langganan IndiHome yang 50 Mbps. Sejak itu udah lancar. Kadang-kadang tetap sih namanya teknologi ya, ada angin lewat aja nge-lag. Tolong dikasih tahu ya teman-teman apakah receivingnya bagus gitu ya. Ini ada Kue Yoshiko. Nah, ini dari mana nih? Tolong kasih tahu teman-teman kalau bilang bagus dari mana gitu ya. Jadi saya tahu bagusnya sampai di mana. Kemudian ada Yuan Syah Arif, nggak ada suaranya, apa doang. Nah, sepertinya sepertinya masalahnya di telinga Anda. Ya, ada yang nanya mau bahas apa, ada di pin message ya, micro influencer. Ini kalau yang nanya mau bahas apa, terus kemudian Pak Pitu siapa, pasti orang yang mampir ya. Nggak follow saya tapi mampir. Pengen tahu aja gitu. Kalau nggak follow ya, berarti pertanyaannya aneh-aneh, ketahuan sih dari pertanyaannya. Loker Klaten. Kemudian ada nih Jeffrey SW, bahas apa ini Pak Bi? Suka-suka saya. Virena, bagus. Jelas dari mana ini? Parwatioka. Ya, kemudian ada Jogja, bagus. Dari Kang Pajar. Wawane dari Malang, bagus. Malang bagus, oke. Kemudian mana lagi ya? Jember aman, oke, bagus. Mika Bibi. Dimas Sokto, Gresik aman. Wah, sampai Gresik saya. Perangin Angin Agustin. Bagus Pak, Jogja. Loh, ini kamu bukannya harusnya di Medan. Jeffrey SW, Jakbar, bagus lah, iyalah Jakarta ya. Ini teman-teman gimana? PPKM di rumah aja kan ya? Jangan kemana-mana. Ini sekarang itu sampai ada pameo, keluar rumah berarti kena. Waduh, ngeri sekali. Saya keluar rumah cuma kalau mau berjemur aja. Oke, kemudian udah di refresh, udah bagus Pak. Oke, Yohansa, selamat datang. Adam Black Mac,
Suara dan gambar bagus, aman, oke. Tulungagung, waduh Tulungagung, wah keren ya. Tulungagung, Jawa Timur ya. Pas Maidenta, Bengkulu, waduh. Ini kelihatannya tersebar di mana-mana nih ya, kalian-kalian nih. Ini juga saya nanti ngobrolnya bareng Mas Keke sama Mbak Selvi dari Bali. Ya harusnya, wah, Fakanatur, Bali hadir Pak B. Siap, bentar lagi Mas Keke juga dari Bali. Wawane kaos keren, ya. Ini kaos mahal. Kalau nggak ikut workshop nggak dapat kaos. Probolinggo, wah ini kota kelahiran saya nih. Lampung hadir, suara bagus. Ngawi hadir. Nadava Komunika, Blitar, waduh, jelas sekali. Makasih. Tangerang hadir, Banjarmasin hadir, Cirebon hadir. Bukan main ya, Jambi hadir. Madiun aman, Blitar hadir, Blitar ada 2. Cikarang hadir, Jogja, orang Banjar, wah keren, Pekanbaru keren. Tio Budi selalu join nih, ya inilah kamu udah langganan. Solo siap, John Peter. Maros itu mana ya? Oh, Sulawesi ya. Sulawesi, oke. Tasikmalaya, suara oke. Kemudian Mayangwangi, Sumedang hadir. Kamu tuh makan tahu setiap hari. Tio, Surabaya. Oke, Surabaya banyak nih. Lamongan, sotonya apa kabar? Yoga NV. Aan Yuswardi, Batam. Wih, keren. Oke, tanpa terasa udah hampir 100 yang hadir. Jadi, iya, terakhir kemarin saya live tentang panic buying ya. Sama Mas Suswadi, terus ada Mas Kris, ada Pak Budi, kemudian ada Mas Handoko, ya. Ada Kang Dewa juga mampir. Cuman Kang Dewa diajak live, kayaknya lagi live juga, jadi nggak bisa. Oke, ini sudah cukup banyak ya yang ngumpul ya. Saya akan jelaskan tentang topik kita hari ini. Karena ini malam minggu, jadi bahasnya santai aja ya. Gimana mau santai, Papi? Ini kan PKM ini kan bikin redek semua orang. Aduh, bikin lemes semua orang nih. Saya juga ikut lemes. Meskipun jualan saya semuanya online. Artinya baik menangani klien maupun menangani workshop maupun menangani konsultasi. Itu semua saya lakukan online karena ya saya juga takut ya. Kalau benar-benar kejadian tuh kayaknya tersiksanya luar biasa. Jadi saya pesan teman-teman, udahlah stay at home aja, nggak apa-apa, kita cari jalan keluar. Nah, salah satunya yang malam ini kita mau bahas. Nah, saya baru dapat berita dari Mbak Selvi, mahnya kumat. Waduh, sayang banget ya. Kalau mahnya kumat emang nggak bisa ngomong ya. Karena saya juga ada kumat juga. Ada mah juga masih. Nah, Mas Komandan sudah hadir, Pak Komandan. Tinggal saya undang aja nih. Loh, di sini ada, di sini nggak ada. Gimana sih? Oke. PPKM, pelan-pelan, kantong menipis. Keren. Oke, sebetulnya saya pengen ngebahas pertama kali itu dari apa yang disebut dengan fake famous ya. Banyak sekali fake famous, ini pengaruhnya terhadap endorser atau influencer ya. Karena banyak teman-teman yang mengandalkan membangun brand maupun jualan itu lewat endorsement atau influencer. Sementara banyak juga fake famous yang punya follower banyak, tapi nggak ada kompetensi gitu, sehingga
omongannya belum tentu dipercaya. Jadi dia banyak follower karena populer aja, bukan karena bukan karena dipercaya. Gitu. Jadi kalau dalam endorsement itu ada 3 ya, dari zaman dulu ya, dari zaman saya masih praktek tahun berapa ya mulainya, tahun 76 gitu ya, 78, namanya endorser itu ada 3 ya, di-endorse oleh orang biasa atau bahasa Inggrisnya dibilangnya layman, orang jalanan. Kemudian yang kedua itu oleh expert, oleh ahlinya. Jadi kalau obat itu di-endorse oleh dokter, wah ini pasti manjur. Kalau masakan di-endorse oleh chef, wah ini pasti enak. Gitu. Kalau kopi di-endorse sama barista, wah ini pasti enak. Itu expert ya. Gak peduli orangnya siapa. Kemudian, nah yang nggak boleh adalah perangkat negara seperti polisi, tentara itu nggak boleh mengendorse, tidak boleh mengendorse. Kemudian yang ketiga itu seleb. Seleb itu biasanya yang punya kompetensi profesi sebagai penyanyi, kemudian bintang film gitu ya, yaitu dianggapnya seleb. Jadi dia mempunyai follower banyak karena orang-orang itu menikmati keahliannya. Nah, sekarang ini banyak yang punya follower banyak, tapi kompetensinya jelas. Hanya karena cantik, banyak foto-foto, banyak joget-joget TikTok gitu, akhirnya followernya banyak gitu. Tapi nggak punya kompetensi satu bidang apa. Kalau saya punya obat, mau suruh dia endorse, apa ya dia punya kompetensi untuk mengendorse. Nah, kalau dia mengaku pakai supaya menjadi influencer, mempengaruhi orang karena dia pakai, itu harus memenuhi syarat 3 tahun berturut-turut pakai. Jadi kalau produk baru itu biasanya nggak boleh di-endorse. Itu menurut ini ya, menurut etikanya ya. Tapi ya sejak adanya sosial media, whereby everybody is a media, itu kayaknya sudah mulai menipis. Ya. Nah ini juga ada kaitannya nih kalau teman-teman suka pakai endorser atau influencer, apakah sebaiknya pakai makro influencer yang mahal, kita bayar, ataukah kita pakai mikro influencer yang bahkan tidak perlu bayar? Ya. Nah ini untuk topik ini kita bahas bersama ahlinya. Ya, saya invite beliaunya, mudah-mudahan sudah nyimak. Ya, ini orang yang lebih muda nih, karena dulunya hidupnya susah ngakunya gitu. Sekarang udah senang. Assalamualaikum Mas Keke. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar nih? Udah lama ketemu. Lama, udah berapa setahun ada ya, Pak, kali ya? Lebih, Mas. Belum pernah ketemu, lebih ya? Ya, sebelum pandemi kita ketemu. Iya. Sekarang belakangan ini ketemunya ya lewat WA. Online WA, Ini kok Mas Kiki tambah muda terus ini gimana ceritanya nih, Mas? Mencoba mensyukuri dan menikmati, Pak. Katanya begitu. Katanya sih, Pak, begitu. Tapi di Bali itu selalu muda terus ya? Wis, banyak pemandangan di Bali? Ya, kalau sebenarnya pandemik itu yang sekarang, ya PPKM yang pertama, kedua gitu kan, Bali memang sangat impact-nya cukup besar ya, sampai minus pertumbuhan ekonominya minus 9 sampai 12. Mungkin yang sekarang itu mungkin akan tambah agak menyengsarakan lagi gitu ya. Jadi tapi dari sanalah kita punya banyak inspirasi yang harusnya teman-teman di luar Bali harus lebih mensyukuri begitu. Yeah. Jadi
ya di sini tuh karena sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dimanjakan dengan turisme, sekarang mereka kalau kembali pegang cangkul ya bingung caranya nyangkul, Pak. Ya, Mau sebentar, ngarit juga bingung caranya ngarit kan gitu, Pak. sebentar. Ini kita nih langsung ngobrol nih karena kangen nih. Tapi sebenarnya nih jujur aja teman-teman saya ini, follower saya ini ada juga ibu muda Mas Keke siapa. Ya, ya, Monggo ya. memperkenalkan diri dulu gitu. Kok bisa guyonan nama Pak Pi itu ceritanya gimana? Silakan Mas. Jadi buat fansnya Pak Pi, ya, followernya Pak Pi, saya dipanggil biasanya itu Mas Keke, atau kalau di IG saya namanya Kumendan. Em, saya asli Jogja gitu, besar di Jawa Timur dan saya hijrah ke Bali tahun 2000 sampai sekarang, ya kan. Mulai dari tukang nyambung kabel, yang kabel kelihatan, terus sekarang nyambung kabel yang nggak kelihatan. Intinya begitu. Nah, mendalami apa namanya, mendalami internet, ya kan, internet marketing, apa bisnis online, sejak ada Alta Vista. Jadi Google belum sebesar ini, masih ada Yahoo paling gede sama Alta Vista. Saya mencoba mempelajari sampai sekarang algoritma mereka dan akhirnya kita akan banyak diskusi nanti sama Pak Bi. Ya. Makanya Pak Bi kalau ngomong dengan saya selalu ngomongnya Mas Keke ini cara mikirnya Leo kan gitu kan, beda gitu kan. Ya karena saya ngikutin cara berpikirnya Alta Vista, saya ngikutin cara berpikirnya Overture. Overture itu algoritma yang digunakan sama Yahoo dulu, ya kan. Terus saya ngikutin algoritmanya Google sekarang. Habis itu saya ngikutin cara kerjanya algoritma Facebook, sosial media. Jadi yang saya pikirkan adalah algoritma sebenarnya, gitu kan. Nah, algoritma ini kan sebenarnya sama dengan cara kerja otak kita, ya kan? Nah, itu yang apa namanya? Akhirnya sebenarnya selama kita berani mempelajari dan melakukan perubahan dengan cara berpikir kita, menurut saya pribadi ya Pak ya, Ya. nganggu dengkul itu aja nggak apa-apa gitu loh. Yang penting cara berpikirnya. Ya saya kan termasuk sangat apa ya, sama Pak Bi itu walaupun yuswonya sudah senior banget gitu kan, tapi nggak banyak yang anak muda nggak ada yang nyaingi Pak Bi. Saya ngomong ke teman-teman saya dan lain, kamu kalau bikin presentasi dan lain orang apa-apa nih karo Pak Bi. Ya karena kekuatan berpikir. Menurut saya begitu. Bukan cuma kematangan pengalaman, tapi kekuatan berpikir itu yang paling utama. Nah, hal-hal itu yang mungkin kita ngobrol ya mengenai influencer tadi Pak Bi cerita dan lain-lain. Intinya saya sudah merasakan titik nadir sebuah kemiskinan gara-gara internet sudah, ya kan. Sampai stres, nggak bisa tidur, sampai saya harus minum obat antidepresan karena harus mengawasi aliran transaksi yang begitu melimpah. Jadi semua itu makanya saya sekarang jarang untuk bukan tampil ya, jarang nongol karena saya mencoba saya keluar akan nongol lagi kalau dengan mempunyai sebuah algoritma baru, begitu Pak. Kalau kemarin saya masih bisa ngomong endorse tentang ngasih tahu ke teman-teman cara algoritmanya si Google bekerjanya kayak gini loh. Lu bisa melakukan kayak gini. Jadi tahun-tahun 2005 ke atas, 2005 ya, 2002, Bom Bali 1 sampai 2010, 2011, saya cukup banyak teman. Saya ajarin untuk melakukan organic traffic menggunakan Google.
dan banyak yang sukses sebagai eksportir karena algoritmanya itu yang saya perkenalkan, saya ajarkan. Nah, lama-lama Google mengkhianati komitmennya karena komitmen Google dulu itu yang saya cukup saya ikutin ya kan, saya ikutin dalam artian filosofinya itu bahwasanya pemain internet adalah sama, nggak ada yang kaya, nggak ada miskin. Tetapi karena Google mengkhianati, ya sudah, kita harus berpikir lagi dan nanti mungkin saya bisa bocorin beberapa algoritma yang sebenarnya dikerjakan sama Google gitu kan. Dimana sekarang yang kaya akan semakin kaya, yang miskin ya sudahlah gitu kan. Karena yang kaya yang bisa bayar AdWords kan gitu. Ya. Nah, tapi di sini saya menemukan beberapa metode yang menurut saya robot itu ya kemampuannya begitu-begitu aja kok kan gitu kan. Masih bisa, bukan kita akalin ya Pak ya, tapi kita siasatin. Asal kita cukup Tajam ya, memahami ya berpikirnya. Jadi harus ada alasan kita mau ngomong sama Pak B itu siapa. Nah, ini kan penting Mbak, misalnya begitu kan. Ojo salah kan gitu kan, walaupun Pak B cukup senior, ngomong sama Sri Mulyani juga cukup senior, ya kan ya beda alamat yang kita obrolkan beda. Nah, model-model seperti inilah yang sebenarnya akhirnya banyak menginspirasi. Akhirnya saya memang tukang bikin aplikasi dalam artian saya banyak gagal berhasil udah biasa ya. Tapi akhirnya saya cukup percaya diri dengan apa yang sudah saya lakukan sekarang. Terus saya ngontak Pak B. Pak B, ini yang sudah saya kembangkan karena saya menemukan beberapa kelemahan yang bahasa saya itu yang namanya micro influencer atau apapun itu kan gitu ya. Yeah. Sebenarnya bagi saya setelah saya pelajari itu bukan masalah berapa jumlah lo punya follower. Yeah. Tetapi bagaimana tulisan dan caption kamu cukup adopt dengan engine tersebut. Nah, begitu Pak. Makanya ada hashtag gitu kan. Ada keyword. Jadi alasannya seperti itu kan. Jadi ketika kita mau bikin caption juga seharusnya kita harus cukup reach-nya akan seberapa, menginfluence-nya itu bukan lagi siapa lu, tapi apa yang kamu tuliskan itu sesuai dengan apa yang dimauin oleh pasar. Nah, jadi yang terjadi seperti itu. Kayak misalnya Raffi Ahmad itu followernya gede banget itu. Tapi dia menurut saya yang di-influence ya nggak mampu menginfluence yang gede-gede. Untuk melakukan sebuah perubahan di Indonesia, misalnya secara politik seperti itu, Raffi Ahmad nggak ada yang rewes. Nah, tapi kalau dia ngomong yang alay, ya kan, dia akan masuk ke algoritma caption atau konten yang memang alay. Nah, jadi yang model-model kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman sebenarnya bisa memanfaatkan bagaimana, bagi saya gini, mau iklan atau apa bebas gitu kan. Tapi yang penting kan jangkauan, Pak. Yeah. Jadi kita ngomong do re mi fa sol, paling yang akan mendengarkan adalah yang suka musik tok gitu misalnya gitu. Nah, ini kita bisa, itu pun jumlahnya cuma 10. Nah, jadi yang algoritma itu yang kita pikirkan adalah bisa menjadi eksponensial, Pak. 10 eksponensialnya berapa? Bisa 10, bisa 100, tapi intinya itu bisa unlimited. Karena kenapa itu terjadi? Makanya kan harus dilihat dulu kenapa Facebook atau Instagram atau WhatsApp, kan Facebook beli Instagram, beli WhatsApp, kan gitu kayak Pak ya, beli WhatsApp. Yeah. Tujuannya apa? Gitu kan? Tujuannya untuk menciptakan exponential reach, kan gitu Pak. Exponential reach berdasarkan algoritma dari setiap caption yang ditulis. Nah, hal-hal yang inilah yang menurut kita kita pelajari gitu kan. Akhirnya, beginilah solusi-solusinya.
Jadi sebenarnya beriklan tetap gitu kan. Tapi ada cara beriklan yang menurut saya sebenarnya nggak perlu repot-repot terlalu niche dan lain-lain. Yang penting reach-nya digedein aja dan ongkosnya rendah. Tapi yang penting kan frekuensinya atau gaungnya, mungkin Mbak Bi kan setuju. Mbak Bi apa namanya dulu bikin film, bikin apa, semuanya kan di TV. Itu kan menciptakan biar gaungnya, biar frekuensinya biar sampai ke orang semua. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan adalah ilmu membangun frekuensi itu, Pak. Jadi nggak ya image-nya harus ini kok apa namanya istilah slogan. Nah, brand-nya top of mind-nya itu nanti kan tergantung caption-nya. Tapi menurut saya adalah saya belajar dari Pak Pi, terus saya belajar dari pengalaman. Banyak orang ngomongin barang, tapi dia lupa untuk ngomongin value kan gitu kan. Betul. Nah, jadi percuma ngomong kain dari sutra tapi sibuk ngomong dari sutra tapi yang diajak ngomong itu nggak tahu, nggak pernah pakai celana sutra, jadi nggak paham juga kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi repot juga gitu kan. Nah, ya itu mungkin Pak kira-kira. yang selama ini saya kedepankan pada teman-teman itu apapun yang Anda lakukan, itu kata kuncinya ada pada konten. Nah, konten ini baru akan dicatat oleh algoritma kalau kita membangun mutual interest dengan follower kita. Jadi kalau follower kita itu punya mutual interest yang sama, dan dia kemudian keranjingan dengan konten kita, itu dia akan save, akan share, atau akan komen. Nah, kalau ini bisa kita pancing, nanti akan banyak tuh yang akan sharing yang mengakibatkan akhirnya dia akan viral. Kalau konten kita di-share jadi viral. Itu yang Mas Keke bilang tadi di reach tadi kan. Tapi reach itu tergantung kesamaan konten dengan jalan pikirannya si follower. Kalau jalan pikirannya nggak sama, ya sama aja. Ya, tadi Mas Keke bilang kalau yang suka alay, ya sukanya konten alay kan gitu ya. Kalau yang sukanya brand, ya kontennya konten brand gitu. Nah, ini yang suka jualan, kontennya konten jualan. Jadi, nah ini yang saya sedang pikir nih Mas. Jadi saya mungkin perlu bikin workshop untuk copywriting yang dikehendaki oleh algoritma. Iya, betul Pak. Itu penting Pak. Itu penting emang. Tapi saya lagi mikir apakah sekarang sudah saatnya. Takutnya teman-teman nih anak-anak muda ini kan suka kadang-kadang wis ora rasa kaya ngono gini wae kan gitu ya. Jadi apalagi yang menyuarakan kan udah seumur saya. Udah kepala 7 kok ngomongin algoritma ini kayaknya rada-rada aneh. Iya. Kalau menurut saya ini ngobrol santai aja ya Pak ya. Jadi ini berdasar apa yang saya pelajari aja Pak gitu kan. Mungkin saya yakin belajarnya internet untuk algoritma banyak saya lah dari agak sombong saya kan gitu Pak. Karena pekerjaan saya memang paling banyak belajar algoritma ya kan. Nah, itu dari Google lahir loh sampai sekarang, Facebook lahir sampai sekarang gitu kan. Kenapa harus iklan? Dan jujur saya mempunyai beberapa industri keuangan gitu kan. Itu untuk memperbanyak transaksi saya tidak pernah menggunakan iklan. Saya hanya menggunakan algoritma. Dan akhirnya iklannya tetap ada. Itu pun nggak pernah lebih dari 1 juta untuk transaksi sekian miliar per hari gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita bercerita ke teman-teman kadang nggak ngandel gitu. Orang ngandel ya bahasa Indonesia. Nggak percaya gitu. Nggak percaya. Iya, nggak percaya. Memang sedikit ada beberapa coding gitu ya Pak ya. Tapi akhirnya saya membuat ini yang tanpa coding gitu, tanpa coding. Dan kita akhirnya mempunyai beberapa kalkulator bahasanya gitu ya, kalkulator yang bisa menghitung bahasa saya itu brand voice-nya bagaimana, ini semuanya itu
itu apa namanya, itu bisa dihitung nanti kan gitu. Tapi cara berpikirnya menurut saya begini Pak, ini untuk teman-teman saya nggak tahu nih, em, apa namanya, mindsetnya seperti ini. Mungkin teman-teman apa namanya yang menonton live IG ini, pertama yang kita pikirkan adalah yang selalu saya pegang untuk melakukan apa yang saya lakukan saat ini. Mungkin saya setuju akhirnya dengan kata-kata orang lemah itu bekerja itu dengan uang, Pak. Tapi kalau orang kuat itu bekerja dengan perubahan evolusi. Nah, artinya kalau teman-teman di sini sebagai orang lemah, ya sudah, silahkan bakar uang aja. Tapi kalau Anda orang kuat, ya sudah gunakan pikiran untuk melakukan perubahan evolusi. Perubahan evolusi dalam artian di sini, sebenarnya Anda bisa melakukan, kalau sekarang omsetnya 1 miliar, 2 miliar, itu bisa melakukan lebih daripada itu. Karena yang kita pikirkan sebenarnya dengan sosial media, itu bukan dengan reach-nya, misalnya jumlahnya 1.000, omsetnya 1 miliar, bukan begitu lagi. Harusnya reach-nya sekian, omsetnya sudah nggak bisa dihitung. Cara berpikirnya begitu Pak Arfi, yang saya maksud seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau tadi omongannya Pak Bi, apakah anak-anak muda ini cukup percaya dengan gitu kan gitu ya Pak? Nah, ya mungkin ya nggak percaya, soalnya ratau nyekel duit gede, caranya mikirnya ya, saya ngomongnya Jawa campur ya gitu ya, bahasa Indonesia campur Jawa. Nah, ya karena dia tidak pernah, dia harus berpikir, dia biasa berpikir dengan cara-cara ya tadi itu, saya campaign saya harganya 500.000, nggak mungkin dong dapat 1 miliar. Tapi bagi saya 5 juta itu bisa dapat 1 triliun loh Pak, kan gitu Pak. Kan gitu. Nah, harusnya karena cara berpikirnya itu dulu yang kita perbaiki kalau kita ingin berbagi tentang knowledge algoritma ini gitu kan. Nah, jadi mindsetnya harus sama dulu. Mindset. Jadi setiap pekerjaan yang kita lalui, mindset itu penting. Jadi bagi saya kalau pengen jadi orang lemah ya udah mainan sama duit aja, gitu aja selesai. Tapi kalau pengen yang unlimited, bisa merubah semuanya dan lain-lain, ya cukup ini aja kan, itu orang kuat dengan bermain dengan perubahan evolusi. Akhirnya hampir 1 tahun yang lalu mungkin Pak Bi, saya pernah ngobrol dengan Pak Bi kan tentang saya bikin aplikasi namanya Viralmu. Itu saya sempurnakan terus karena saya mendengarkan, oh enaknya gini mas, ini gini mas, banyak yang menyamaratakan dengan Facebook Ads dan lain-lain. Mereka belum paham gitu kan. Akhirnya saya bikin semakin paham dengan merubah beberapa UI dan apa namanya istilahnya, UI, UX, habis itu istilah, karena memang di dunia digital marketing memang taunya influencer itu ya selebgram apa gitu. Mikro influencer tahu, tapi mereka tidak tahu harus mikro influencernya yang ecek-ecek atau yang kan mau diapain? Iya nggak mau diapain, nggak jelas kan itu. Nah itu memang harus diarahkan dengan konten Pak. Nah kita sudah melalui itu dan memang sengaja Pak, dulu pernah Viralmu setahun yang lalu itu pengen saya masukin media seperti itulah ya kan, masukin media, press release apa-apa gitu-gitu. Tapi saya ngomong ke tim saya jangan, nggak usah, bukannya nggak penting. Kita coba gitu kan. Sekarang kita nggak usah ngomong kemana-mana, kira-kira yang campaign itu 1-2 orang tok atau berapa. Kan gitu Pak. Dan memang kita memang tidak pernah melakukan campaign kemana-mana. Yes, kita diem aja. Akhirnya yang campaign itu hampir 16.000 dalam setahun. Dan yang akhirnya yang memviralkan itu hampir 3 juta orang, Pak. Dalam setahun. Itu no ads. Tanpa press release dan lain-lain. Artinya apa, Pak, itu? Artinya algoritmanya bekerja. Apa yang kita tebak itu bekerja. Terus kita sempurnakan lagi, ya kan? Dan akhirnya terus saya WA Pak Bi ini udah ready, Pak Bi. Panjenengan kalau mau bikin sesuatu terobosan gitu kan, yang sifatnya sudah
membuat brand. Akhirnya saya kan kalau sama Pak Bi kemarin ngobrol brand itu, Pak Bi kan brandnya sangat rumusnya itu matematika, masih ada matematikanya. Nah, saya menggunakan rumus algoritma. Memang basisnya matematika ya, Bu ya. Ya, Algoritma basisnya matematika, tapi sudah matematika tidak juga. menghitung ya matematika, tapi intinya algoritmanya ini sifatnya adalah based on habit atau 1+1 nggak harus 2, tergantung situasi kan begitu Pak. Betul, betul. Algoritmanya begitu. Akhirnya em, ternyata brand itu bisa dialgoritma. Ya, Nah, itu yang menurut saya akhirnya yang selalu saya pegang omongannya Pak Bi, sebenarnya nggak usah ngomong di belakangnya, nggak perlu kita ngomong siapa kita, tapi orang akan tahu pekerjaan kita dan lain-lain. Yang penting kita tonjolkan value kita. Nah, masalahnya the problem is menonjolkan value itu juga nggak semua orang paham. Tapi dengan metode algoritma, orang itu paham gitu. oh Kira-kira gitu begitu ya. loh, Pak. Nah, saya malah mau belajar Yeah. nih, Mas. Karena selama ini algoritma itu pemahaman saya gini, seperti ban berjalan kan. Jadi Yeah. kategori produk, kemudian DNA itu adalah angka pertama, saringan pertama DNA, saringan kedua core value, saringan tiga added value, dan seterusnya. Nah, kalau kita kebalik menaruhnya, itu hasilnya di ujung bisa lain, Mas. Karena Yeah. saringannya beda gitu. Jadi Yeah. misalnya Yeah. praktisi brand yang lulus S2 yang pengalaman 10 tahun gitu ya. Kalau Yeah. dibalik Mas, praktisi brand yang pengalaman 10 tahun kemudian S2 itu hasilnya beda, angkanya beda. Nah, menurut saya algoritma itu sesimpel itu sebetulnya. Nah, Yeah. Betul, Pak. yang saya lakukan di dalam 15 langkah bikin brand itu kan saringan-saringan Mas. Yeah. Yang kalau Yeah. itu kemudian kita cari di ladang data yang namanya internet, itu bisa ditarik bisa ditarik angkanya gitu ya. Itu akan menjadi pembuktian mana langkah yang lebih baik. Sehingga Yeah. brand dengan algoritma, memang brand itu menggunakan algoritma. Cuma selama ini kan algoritmanya kan rasa-rasa rabe-rabe. Jadi belum Yeah. Yeah. menggunakan matematika. Nah, ini kan Mas Kiki sudah menemukan Yeah. itu, sehingga kalau itu kita pakai, itu semua orang bisa bikin brands. Jadi cara berpikirnya gini, Pak Ji. Dengan sosial media gitu kan, dengan sosial media akhirnya Facebook beli WhatsApp, itu kan sebenarnya mereka membuat big data dulu, Pak Bi. Ya, Membuat big data dulu, orang ini paling sering mengetik apa dan lain-lain seperti itu. Jadi kadang kalau saya ngetik di WhatsApp itu obat kuat, nanti kalau ada yang pasang iklan di IG, kalau saya buka IG ternyata ada iklan obat kuat. Jadi seperti betul. itulah. Dia membangun big data dulu, setelah itu dia menggunakan artificial intelligence. Seperti itulah. Itu ada hubungannya dengan semua konten. Makanya konsepnya adalah konten kan gitu. Terus ada pertanyaan lagi Pak di kalau masang iklan itu orang bisa jumlahnya sampai 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, orang-orang seperti itu. Karena yang dikejar misalnya kan, jadi begini Pak Bi, akhirnya saya bisa, sebelum saya masuk ke sana, saya mempelajari dua algoritma yang terjadi di Google dan ada di Facebook gitu. Kalau di Google itu memang algoritma adalah based on search, kan gitu kan. Jadi orang ngetik sesuatu harus seperti itu, mencari sesuatu dengan mengetikkan di search box gitu kan. Nah, beda dengan di sosial media itu sebenarnya bukan untuk jualan, tapi sebenarnya itu untuk brand awareness kan gitu. Karena targetnya bukan untuk penjualan. Makanya karena big datanya gede, AI-nya mereka sudah bisa mempelajari semua perilaku di sosial media dengan big data yang gede tadi itu, akhirnya dengan sosial media, Facebook, Instagram membuat fitur-fitur untuk lebih niche berdasarkan behavior dari orang yang bermain di sosial media, makanya ngiklannya mahal gitu kan. Nah, keywordnya itu sebenarnya ada dua ternyata.
keyword antara search dan di sosial media brand awareness itu ada dua. Ternyata ada masalah ada di konten dan ada di masalah di IP, Pak. Oh, Internet IP ya. protokolnya. Iya, ada di situ aja. Jadi makanya kalau reach-nya mau seberapa? Reach-nya hanya di Bandung aja. Bandung sebelah mana? Aku minta Kiara Condong aja. Nah, itu nanti dari IP yang di Kiara Condong aja nanti itu bisa diambil di sana aja. Tapi kalau Facebook belum bisa punya record di Kiara Condong, itu percuma juga dia mau ngiklan sampai 20 miliar ya juga nggak bisa gitu. Nah, jadi Nggak pinpoint ya. nggak, iya nggak dapat. Jadi keyword di dua engine ini ternyata keyword itu ada apa namanya keywordnya Di konten apa namanya dan di IP di ya. konten sama di IP ada di dua itu. Makanya teman-teman sebenarnya kalau cukup cerdik ya kan, bukan masalah konten itu penting apa namanya yang bisa menginfluence tulisan itu juga penting, tapi setidaknya itu cukup relevan dengan yang dimaui sama algoritma, targetnya seperti apa, itu nanti iklannya bisa maksimal. Atau kalau organik menggunakan IP, itu IP dengan metode IP itu akan reach-nya kalau di iklan mungkin kelihatan akan dapat 1000 reach-nya dapat 1000 atau dapat 500. Tapi kalau dia tahu dengan metode IP, itu bisa yang kalau di iklan misalnya akan dapat 1000 gitu kan. Itu menjadi tak terbatas. Nah, jadi apa namanya hasilnya adalah makanya kalau mindsetnya tadi orang lemah itu bekerja dengan uang, that's it, selesai. Karena memang kapitalis pengen untung dengan menciptakan metodenya begitu, menciptakan orang lemah, gitu bodoh. kan. Jadi orang bodoh. Jadi bukannya gimana ya? Ini saya ngingetin teman-teman yang masih muda aja, jangan mau dicetak jadi orang lemah. Jadi orang lemah itu ya karena bekerja dengan uang. Nah, akhirnya iklan ya. Iya, dikit-dikit. Tapi iklan penting gitu ya. Tapi harus dilihat yang penting reach-nya yang digedein, kontennya, caption-nya yang sesuai dengan algoritma. Itu Pak yang penting itu. Ya, jadi konten IP. Ini harus sesuai Ya, kan, betul. gitu ya. Betul, IP. ya. Nah, kalau di Google contoh misal begini. Mungkin teman-teman kalau di SEO itu sampai sekarang ya, percuma kalau saya ngomong ke teman-teman, ini perlu SEO nggak Mas? Kan gitu kan. Nggak perlu SEO. Kenapa? Percuma. Loh kok percuma? Ya kalau kompetitormu bayar lu larang dia. Kan gitu kan? Ya tetap aja orang milih. Kan gitu kan Pak? Nah, di atas dia. hilang. Nah, dan saya terus terang sudah nggak pernah SEO saya jalankan 5 tahun yang lalu. Ya kan? 5 tahun yang lalu dan sekarang masih bagus bisnis saya di SEO. Cuman bagi saya kalah dengan mereka yang misalnya ya kata kunci payment gateway Indonesia itu per kliknya 20.000 Mbak. Ya. Per kliknya 20.000. Nah berarti kalau misalnya per kliknya 20.000 yang ngeklik misalnya ada sehari ada 1.000 orang ya ngapain Bang segede itu mending gini Mas, buat yang lah. Saya mau share nih, saya lagi diminta untuk menyusun strategi personal branding seorang dokter obgyn, dokter kandungan Mas. Itu kalau kita tulis namanya Mas, di halaman 1 Google itu semua nama dia Mas. Gitu. Padahal dia nggak pakai macam-macam itu. Dia nggak tahu orang namanya dokter. Dia nggak tahu. Terus saya sebut dokter obgyn yang begini, makin tajam. Sampai halaman 2 itu masih nama dia semua. Jadi yang katanya Google meletakkan yang iklannya paling gede di atas, di bawahnya yang kurang gede, itu nggak ada Mas. Nah, Selidik punya Selidik, yaitu memang content creator Mas. Jadi timnya lengkap, setiap hari dia bikin 5-6 konten buat YouTube-nya dia, dan luar biasa Mas. Jadi dia bisa mengalahkan tadi kontennya dia itu
mengalahkan IP yang apa namanya dipakai oleh Google. Itu terbukti Iya. itu, Mas. Iya. Nah, tapi ada cara lagi, Pak. Kalau saya misalnya em, Dokter Subiakto gitu, misalnya, Pak ya, itu Iya. sesama kompetitor lah gitu, misalnya. Caranya gimana? Satu, saya mungkin akan melakukan hal yang sama. Jadi gini, Pak. Kalau saya melakukan hal yang sama, itu berantemnya ya kalau sana pakai tombak, saya pakai tombak, kan gitu, Pak. Iya. Hitung-hitungannya 50-50 lah, bisa kalah, bisa menang, atau bagi-bagi market, kan gitu. Nah, ya, Nah, sebentar Mas, sebentar. Ini ada ya, pertanyaan nyambung nih Mas. Dia bilang gimana, Pak? begini, si Tio Budi di Surabaya. Sekarang keyword organik sebuah produk ketika di search di Google kalah saing dengan page one, Tokopedia, Shopee, kira-kira gimana tuh Pak? Nah, ini saya Iya, kebetulan tadi contohnya dokter ya Mas ya. Dokter itu ya, kan nggak ada yang dokter yang pasang iklan pasang jasanya di iklan, Shopee, ads, nggak ada ya, kan? Sehingga nggak muncul itu betul. Mas, nggak muncul sehingga Nah, yang organik yang di atas itu. jadi Itu begini, Pak. Di Google itu kan orang, tadi saya kan ngomong gini, Pak. Perbedaannya kalau di Google itu search, type search ya kan, mengetik pencarian. Kalau di apa namanya di sosmed itu ya brand awareness sebenarnya. Jadi pencarian sama brand awareness itu sangat berbeda begitu, sangat-sangat berbeda. Nah, karena cara bekerjanya adalah pencarian, itu kenapa sih kok ada hubungannya? Di situ Google punya algoritma namanya CTR, Pak. hmm, Algoritma CTR itu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu ranking untuk algoritma keyword, meta tag, konten, karena orang banyak melakukan spoofing, banyak melakukan fraud di sana, akal-akalan di sana. Tetapi algoritma CTR itu tidak akan pernah berubah. Begitu Pak, dari dulu sampai sekarang. Cara kerjanya wis ngono ae, kayak uang urip itu ya harus pakai kepala, nggak pakai kepala nggak bisa hidup. Nah itu cara bekerja Google itu kepalanya itu CTR itu. Nah makanya ada yang namanya kotak pencarian. Nah kotak pencarian itu kenapa Google akhirnya menciptakan Android, ada Google Chrome. Karena orang semua mencari sesuatu itu di handphonenya dan semuanya itu jangan lupa Pak, itu direcord sama Google. Pencarian-pencarian itu. Nah, ada istilah kalau di sosial media namanya trending apa? Di Twitter trending Twitter ya Pak ya, hashtagnya paling hanya 1 jam 2 jam kan gitu ya. Nah, kalau di Google saya lebih suka melakukan trending search. Karena trending search ini akan menjadi suggestion, akan menjadi Google suggestion. Nah, nggak apa-apa waktu diketik misalnya bedak bayi gitu, yang keluar adalah linknya apa namanya Pak? Linknya Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Tapi jangan lupa ketika diketik bedak bayi, recommended merek Doremi. Nah, harusnya di kotak pencarian itu disitulah fungsi kita membangun brand sesungguhnya. Dan kalau kita di kotak pencarian itu di-mention sama Google, automatically di situ, artinya 95% orang percaya dengan apa yang diketikkan sama Google di situ, automatically. Dan di situ caranya bagaimana? Ya, di situ ada IP yang berfungsi lagi, Pak. Nah, makanya kenapa kok bisa muncul di sana, Pak? Kan gitu kan? Orang-orang yang memasang iklan AdWords di Google di sana kan CTR-nya berapa dan pasang aja CTR tertinggi, memang bayarnya mahal, kan gitu Pak, bayarnya mahal, cost-nya gede sampai 20.000 per klik, itu untuk CTR-nya Pak. Akhirnya nanti akan muncul di search box. Nah saya tahu bagaimana nggak usah bayar tapi bisa muncul di search box, tapi nggak mungkin saya cerita di sini. Nggak mungkin, ajari saya nggak langsung mungkin aja, saya. Nah ya. Ilmunya larang banget itu. Anda biasa bayar AdWords 10 juta, 20 juta per bulan pasang AdWords seperti itu. Saya ajari itu. Ya, Anda bisa menghemat kos setahun bisa 2 miliar, 3 miliar.
Nah, itu dia. Nah, Fisik makanya kita itulah kan, rahasianya. Iya, ya nanti ada caranya Pak itu. iya, Dan iya, iya. saya sekarang sedang melakukan campaign calon presiden dengan metode itulah. Waduh, Diam-diam. iya, Yes, ngeri sekali. pokoknya trending search saja kita bermain di trending search gitu. Mhm. Dan itu yang dilakukan sama siapa namanya eh Facebook yang zamannya Trump itu loh Pak, apa sih Iya, namanya? iya. Lali aku. Yang ambil data dari sana dan lain. Kan dia kan jadi kan misalnya username kalau di sosial media itu kan bukan ngambil username-nya Pak sebenarnya. Iya. Username-nya Pak B dengan saya, mosok bisa dilihat kan memang username udah terus datanya. Bedanya Iya. begitu kan Pak. Tapi Hmm. sebenarnya IP-nya. Nah, kunci IP itu yang harus dimainkan itu bisa mempengaruhi exponential business algoritma. Itu sih sebenarnya Pak. Makanya di viralmu itu saya membuat itu udah algoritnya dua metode tadi itu. Ya, itu curang tapi ya apa boleh buat ya. Ya mereka lebih curang Pak, ngentekno duitnya dhewe Pak. Kan gitu kan, Hai. kurang ajar ngomongnya kan gitu kan. Nah, itu dia tuh teman-teman. Jadi jangan mau berpikir lemah ya. Harus berpikir yang Iya, kuat gitu ya. Kalau iya. berpikir Ya lemah karena itu, mereka mencetak lemah. ya berpikir lemah itu apa namanya generasinya Pak Bi lah. Udah tua, udah sepuh gitu kan, harusnya kan sudah tuyuk-tuyuk berpikir lemah gitu kan ya. Wes Iya nganggo duit betul. wae pasang iklan cepet gitu kan. Iya betul. Ono apa-apa beseli wae gitu kan. Iya. Ben cepet. Tapi ini kita nggak boleh gitu, nggak boleh menyerah gitu. Jadi saya senangnya Mas Keke itu mengajari yang tua-tua ini terus muda karena berpikir harus kuat. Iya. Nah sekarang kan kalau kita ini contohnya begini Pak, saya itu kenapa punya cara pandang seperti ini Pak. Saya pernah bikin statement sama Pak B, UKM nggak perlu dibantu Pak, kan gitu kan. Hmm. Iya kan? Nah, itu bahasa kesal saya gitu kan. Karena apa? Hosting bayar 200.000 ya kan? Ya, Hosting bayar 250.000 per tahun lah sama domain. Emailnya mati atau hostingnya mati sejam, itu dia telepon sambil maki-maki Pak. Itu UKM Pak. zaman dulu ya. Ya, habis itu dia harus habis itu dia ngiklan ke Facebook Pak, 5 juta sebulan dan lain-lain sampai sekarang gitu kan. Boncos ya kan. Terus saya nanya, lah nek kowe bayar 500.000 hosting terus marah-marah email mati lah, kamu kok nggak pernah telepon Google pasang AdWords tapi nggak dapat orderan? Dia diem aja Pak kan. Oh, cen Iya. wedhus kok kowe ya. Saya bilang gitu. Nah, jadi ada kesalahan di sini Pak sebenarnya kan gitu. Ya Cara kan? berpikirnya. Nah, cara berpikirnya karena semuanya memang sekarang zamannya instan gitu kan. Iya. Nah, tapi kan yang pena itu kalau menurut saya kan gini, instan itu penting, Pak. Kalau dulu bikin mie instan, menurut saya ya, Pak ya, bikin mie instan sama mie instan yang sekarang, kok kayaknya dulu mie-nya tetap instan, tapi dulu harus pakai kompor dulu, Pak. Golek lengogas dhisik, sumbunnya mati, dan modelnya seperti itu lagi kan. Tapi sekarang garek cetek-cetek mie instan. Artinya instannya sekarang itu adalah harusnya teman-teman nggak bisa menggunakan metode pakai Lama. bikin mie instan pakai minyak tanah, nganggo sumbu, nggak gitu lagi harusnya. Maksud saya berpikirnya jangan pakai seperti itu. Harusnya lo mikir instan, mie instan, kompornya pakai listrik, nggak pakai gas harusnya, dan itu bisa lebih cepat dinikmati. Nah harusnya teman-teman berpikirnya begitu. Makanya akhirnya saya punya bukan keputusan, cara berpikirnya gini, lu nggak mau beli nggak apa-apa, berarti lu bukan market gua, kan gitu. Betul. Nah jadi Mas. kalau lu belum pakai produk gua, berarti ya lu masih levelnya lu masih di sono, belum sampai sini. Berarti duitmu durung, karena gini Pak B pasti setuju. Iya. Biasa naik motor 250 cc. Motor lagi. Disuruh pegang 1.200 cc, mesti kalau belum siap ya balik lagi ngeblak kan gitu kan. Nah, jadi ya memang ya menurut saya biarkan UKM itu menurut saya nggak usah dipaksa.
mereka akan punya kesadaran sendiri untuk naik. Betul. Kalau menurut saya begitu sih. Jadi emang ada yang protes sih Mas. Ya. Tapi katanya peduli sama UKM. Kok workshopnya mahal-mahal gitu ya. Mm-mm. Terus saya dulu berusaha sekali untuk bikin harganya itu tercapai oleh UKM gitu ya. Tapi akhirnya saya nyadar Mas, bahwa kalau memang belum bisa bayar segitu, itu memang belum perlu ilmunya gitu loh, Mas. Jadi Iya, wes betul. ben wae Setuju. gitu. Jadi Iya, betul. apa namanya? Kalau memang perlu ya kita belajar dari Rolex lah. Rolex itu Iya, kalau orang butuh jam itu ya bisa beli Casio cukup lah harga 200-300 ribu dapat iya, gitu ya. Nggak usah beli Rolex gitu. Tapi Rolex itu memberikan persepsi bahwa kalau pakai Rolex itu ini pengusaha sukses gitu. Nah berarti iya. kalau orang mau beli Rolex itu dengan harga mahal sekali itu karena dia itu memang mencari persepsi itu gitu. Jadi kalau yang belum Betul, perlu Pak. persepsi itu ya nggak usah beli Rolex. Iya. Termasuk ya menurut saya memang teman-teman itu teman-teman yang UKM, UMKM ya biar dikondisikan aja. Artinya kita sebenarnya tetap seperti webinar ini, kita ngobrol ini sebenarnya adalah melakukan rangsangan biar mereka paham. Kilo, enak loh. Naik yang 500 cc dulu deh, jangan yang naik 1200. Kan biasanya 150, 200. Naik yang Ya, 500 cc ini rasanya beda. terus Nah, itu banter kan kita ngobrol, wes banter. Pengen banter penak ya nanti naikin yang lagi. Nah, seribu itu tiga kan memang ratus. ya itu beda 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 cerita kan gitu. Jadi Ya. apa ya? Percuma juga kita ngomong algoritma, tak cerita no, saya gratisin kan gitu kan. Orang Udah mudeng. gratis ini orang mudeng gitu kan. Nah, tapi kalau agensi digital tahu 100 juta dibayar, Pak. Iya, betul. Karena apa? Dengan 100 juta itu dia akan mendapatkan klien dalam 1 kali sebulan 2 bulan 1 miliar nutup Pak dia. Iya, betul. Itu kalau pemahaman saya sih ya. Apalagi Ya. kalau saya kasih source-nya dan lain-lain. Wah, gendeng itu. Gendeng. Itu memang enggak. Jadi marketnya nanti Jangan, bukan Mas. lagi pebisnis, Pak. Kasih tahu saya aja, Mas. Jangan lain dari saya. Yang lain biar belajar Itu sama gendeng saya. ya. Itu gendeng ya. Itu saya kemarin intinya ini kalau yang misalnya ada perusahaan terus karyawannya ini 100 juta misalnya begitu ya Pak, 10 juta lebih lah yang berangkat karyawannya dan ngerti besoknya karyawannya itu bikin sendiri, pasti bikin sendiri, orang mungkin orang karena dia udah paham, apalagi sudah saya cuci otaknya kan gitu Pak. Nah itu kan beda meneh. Bukan dicuci, bukan dicuci Mas, dikuras. Ya dikuras ya. Soalnya langsung dibalik, cara mikirnya kan langsung dibalik itu. Ya, jadi kalau Pak Tung itu kan punya buku namanya Marketing Revolution. Ya. Jadi orang berpikir marketing itu gini, dibalik sama dia begitu. Kemudian finance juga gitu, Financial Revolution. Nah, waktu dia ikut workshop saya, dia bilang, Pak Pi, ini harusnya disebut branding revolution nih. Karena membalikkan pemikiran orang tentang branding. Wah, betul juga ya. Nah, Mas Keke ini juga kelihatannya melakukan viral revolution. Jadi membalikkan pikirannya orang gitu. Jadi gini Pak, kalau viral, yang saya yakini gini, gudeg YouTube, ikan bakar, ikan goreng makbeng, pokoknya yang legend-legend itu orang memviralkannya itu tanpa dibayar, karena ada experience. Betul. Tapi butuh waktu, Pak Bi. Butuh waktu gitu. Karena ada legend, ya ada experience, itu butuh waktu. Nah, saya ini zaman instan, kan gitu kan. Zaman instan, yang penting yang diangkat bukan cuman brandnya, tapi yang paling utama itu adalah yang diviralkan ada value-nya, yang mengandung value-nya. Nah, caranya piye? Makanya sekarang itu digital agency sukanya ngumpulin influencer. Karena pengen instan. Tak bayar per post 6 juta, 8 juta,
Habis itu udah dinaikin, pertanyaannya simple. Ada ukuran ini engagementnya ada nggak? Ada ini nggak? Ada nggak ada? Yang penting udah gua post. Habis itu nggak ada order, nggak ada yang ini semuanya. Jelek kamu gini-gini kalau nah, kayak gitu loh. Nah itu kan kelihatan kalau menurut saya ya apa ya bodoh aja diterusno lah kan gitu kan. Nah, ngerti salah aja diterusno kan gitu kan. Nah harusnya makanya semua berpindah ke iklan karena di sana iklan itu sama SEO apa pakai Google Analytics itu kan terdata semuanya, membaca datanya enak. Nah akhirnya dari itu akhirnya saya mikir saya itu inget banget omongannya Pak B ya kan, top of mind. Top of mind, orang bisa top of mind itu bukan karena Pak Jokowi ngomongin saya seperti ini, bukan. Karena Pak Jokowi bukan teman saya, dia presiden saya. Sekalipun presiden kadang aku ya ora percaya, kan gitu kan. Nah, saya lebih saya lebih percaya omongannya misalnya Pak B si Dewa ngomong kayak gini karena konco, terus sopo meneh kan gitu kan, karena konco, itu saya lebih percaya. Kamu kalau divaksin itu ini loh, apa jenenge, nanti gini akan lebih baik gini. Cara berpikir saya langsung berubah. Oh berarti aku kudu vaksin karena teman saya mengatakan gini, konco, bar ngono ono koncoku ngomong meneh, ojo vaksin. Kenapa? Setelah kamu divaksin, 2 tahun, 3 tahun lagi, kamu harus ini, kamu harus itu. Karena katanya dokter gini nih. Isunya ngono. Wah, saya nggak jadi vaksin lagi. Karena apa? Mergo konco ngomong. Kan gitu kan. Nah, konco. Nah, jadi akhirnya metode ini yang saya gunakan di Viralmu dengan metode berbayar. Jadi teman itu misalnya pengen minta tolong, teman itu minta tolong, biasanya ketemu yuk, neng di warung kopi, nah ngopi ditraktir, ya kopi 7.000 sih, murah. Tapi minta tolong ini, tapi belum tentu dia mau minta tolong. Tapi kalau di Viralmu, dia per share itu minta tolong di-sharein aja, kalau di-share, dia dapat 500 perak, kalau ada penjualan, terserah mau dikasih berapa persen, dan itu otomatis semuanya. Terus kalau cuman ada yang impression toh gimana? Itu 1% kosnya. Jadi itu hemat sekali. Nah dengan metode gitu akhirnya yang kita bangun algoritmanya semuanya, terus UI UX kita benerin, ada reactionnya. Reaction itu untuk mengukur bahwasanya apakah kampanyenya efektif apa enggak? Ya efektif atau enggak, responnya kayak apa, akan jadi grafik. Itu nanti dia akan memperbaiki metode kampanyenya. Nah, dengan metode ada connecting dengan Google Review, apa semuanya algoritmanya, connecting dengan apa algoritmanya, captionnya sosmed, apa kita connect API seperti itu, akhirnya sebelum merancang campaign itu bisa clear semuanya. Jadi misalnya saya share-nya Pak B nih. Share-nya Pak B itu karena ini mau kurban. Nah, Pak B itu nge-share tentang ngomongnya iki wedhus gitu kan. Maksudnya wedhus sih misui wong kan gitu. Misui wong maksudnya gitu. Saya share, Pak. Saya share di sosmed saya kan wedhus gitu kan. Nah, itu nanti kalau ada orang ngiklan ya kan, itu kambing korban, Pak. Nah, itu artinya reach sama ininya kan gede Pak itu nanti. Betul. Nah, jadi itu yang kita lakukan di Viralmu yang menurut saya akhirnya algoritmanya ini 1 tahun ini algoritmanya Instagram sangat berubah, cara bekerjanya, Facebook juga berubah. Nggak ngono ya KO deh, saya lihat gitu kan. Twitter ya gitu-gitu aja, tapi dari itu semua menurut saya cukuplah untuk membuat sebuah lompatan. Lompatan ini bukan 1-2 lompatan kalau di sosmed atau pokoknya zaman sekarang harusnya tanpa batas. Soalnya kompornya pakai listrik Pak, nggak perlu pakai gas, nggak perlu apa, colok langsung cetet, murup kan gitu kan. Nah, cara berpikirnya begitu aja. Iya, betul Mas, setuju. Ini teman-teman ini sampai nggak sempat ada pertanyaan nih Mas, karena malah ada yang bilang tolong dijelasin dong Viralmu itu caranya piye gitu loh. Jadi
supaya tadi Oh, mencapai unlimited gitu. Kan ini kan ya caranya, sebetulnya kan kita kan memperbincangkan tentang makro sama mikro influencer. Nah, ya, sekarang dia udah tahu bahwa orang tuh percayanya sama teman, percaya karo ya, konco gitu kan. Nah, terus ya, toolsnya ini kan Mas Keke menawarkan Viralmo nih. Dan juk piye gitu. ya, Caranya piye. Nah, ya. monggo, monggo, monggo. Jadi caranya gampang Mas, ya kan. Buka viralmu.id, ya kan. Oke. Itu kalau pengen tahu berapa jumlah biaya untuk di-share, untuk jadi gini, di viralmu itu kalau diviralkan ada istilahnya koefisien viral. Nah, Hmm. koefisien viral itu minimal harus 1,2. Nanti dituliskan aja, mau, jadi kalau warungnya pengen rame 1.000 orang, sekarang cuma 100 orang, 1 bulan atau minggu depan itu nggak bisa ditebak, tapi intinya saya pengen 1.000 orang. Nah itu caranya piye? Nah itu bisa mulai dirancang di viralmu, kan gitu kan. Nanti dia beli poin. Nah poinnya kalau dia nggak puas beli poin di situ, poin itu fungsinya untuk nge-share fee untuk ke teman-teman yang nge-sharein. Karena teman-teman yang nge-sharein dan teman-temannya itu ibarat 500 rupiah is nothing lah. Daripada Hmm. bikin brosur kan gitu. Hmm. Nggak pakai CPR, apa CTR lagi. CTR lebih mahal. Paling murah CTR itu 2.000-an lah. 2.500 sekarang. Itu paling murah yang kata kunci apapun itu. Hmm. Nol, beda ya Pak ya. Nah, Ya. setelah itu, kalau pengen, nah sekarang bisnis saya ada di Bali Mas, gitu kan. Ini influencernya belum ada yang dari Bali nih Mas, kan gitu Pak. Ya. Kan pertanyaan begitu gampang. Kan Hmm. setelah disetting tadi itu, campaignnya campaignnya biasa, di situ sudah banyak petunjuknya, sudah clear banget ya kan. Makanya kalau nggak bisa berarti ya belajar dulu Urung aja intinya begitu. urung wayahe. Ya, turun wayai gitu kan. Cara settingnya udah simple ya kan. Setelah itu mainkan saja budgetin aja sehari 100.000 menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads hanya untuk ngejar reach-nya saja. Hmm. Yang dikejar misalnya untuk contoh ya di dalam viralmu itu coba nanti panjenengan semuanya nanti login di situ nanti ada klik layanan terus ada kalkulatornya itu bisa ngukur reach Pak. Reach-nya itu hanya mengetikkan dengan misalnya kode pos. Itulah saya bisa ngomong misalnya di Lumajang mau bikin reach di apa namanya iklan di kafe di Lumajang Jawa Timur atau Jatiroto Kaliboto gitu ya Hmm. Jember gitu kan itu kita pengen reach yang besar itu di Facebook nggak tersedia Pak karena apa Hmm. di sana yang punya Facebook nggak aktif misalnya bisa aja kan Pak. Hmm. Betul. Nah jadi kita hanya mengetikkan kode pos, habis itu kita bikin mailnya berapa mail, misalnya 100 atau 1.000 mail gitu kan. Klik berarti terus biasa komen di situ nanti tidak tersedia. Berarti pengguna Facebook di sana banyak yang nggak aktif. Nah, Hmm. jadi kalau pengen misalnya iklan di Bali-nya dia mempengaruhi influencer yang Bali biar banyak, campaign-nya tadi diiklankan menggunakan CPM aja sehari 100-200 ribu cukup kok kan gitu kan terus Hmm. ditulis aja di captionnya gini ini per penjualan apabila di share saya kasih 1.000 rupiah mesti di share semua Pak sama orang-orang Hmm. jadi Yeah. caranya copywriting lagi kembali copywriting cara dia menuliskan itu penting Ya, betul. kan Ya. banyak teman-teman yang jago bikin copywriting gitu ya jadi artinya begini panjenengan semuanya yang bagaimana sih cara viralmu? Itu gampang sambil merem. Yang penting ilmu menuliskan caption, menuliskan campaign itu kebanyakan yang saya lihat orang yang hampir 16.000 tadi nulis campaign itu ono sing ora banyak yang nggak dong. Hmm. Cuman menuliskan produk diskon sekian ini sekian. Itu jojolan tok dia tidak bernarasi sedikit dengan atau membuat kata-kata yang menarik enggak gitu kan. Ya. Jadi memang menurut saya bukan workshop iklan sih yang benar, tapi Hmm. workshop copywriting itu yang memang teman-teman ini yang orang dua ilmu neblas. Hmm. Ya, sebenarnya gini Nulis Mas. produknya ya, Ya, sebenarnya gini, kalau saya lihat nih, karena banyak teman-teman juga yang
apa namanya landing page-nya itu nyasar ke email saya gitu ya, Ya. tentang copywriting gitu. Hmm. Nah, banyak yang ngajarin copywriting, buka workshop copywriting, tapi yang diajarin itu sebetulnya ilmu zaman saya dulu, Mas. Jadi ada berapa jenis headline, kemudian ada macam-macam gitu. Sehingga saya pikir, loh, saya aja udah nggak pakai itu, kok yang muda-muda masih pakai itu. Saya jadi bingung. Ya. Ini apa harap di copywriting revolution Jadi apa gimana nih, Mas? jadi sebenarnya kalau teman-teman mau belajar copywriting yang baik, itu ilmu copywriting itu sebenarnya sudah di leadernya itu adalah menurut saya Pak ya, itu Google Pak. Karena Google itu untuk muncul di pencarian, ya kan, di pencarian nomor ranking paling tinggi, ya kan, 1-2 halaman pertama lah, itu adalah menuliskan keyword. Tapi kan lucu Pak, nah, misalnya keywordnya cuma obat kuat, itu kan lucu Pak. Nah, dia kan harus membuat copywriting yang jumlah description-nya itu dibatasi, misalnya 150 kata, terus habis itu headline-nya cuma isinya untuk meta tag-nya, title-nya hanya misalnya 3 suku kata, itu dibatasi semua ya Pak, keyword-keywordnya. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Google, di mana itu sudah mengandung algoritma. Nah, di sosmed pun menurut saya membuat harusnya sama gitu. Nah, teman-teman membuatnya cuman diskon 50%, terus gambar cawat gitu ya, Pak ya. Yo, kok cawat ini ya? Ya kan, misalnya gitu kan, jualan online tuh. Makanya iklan mereka 5 juta, iya. Iklan 10 juta, 20 juta, boncos nggak berani telepon sama Facebook gitu kan. Caranya ngono kok kan gitu kan. Nah, jadi yang sebenarnya mengiklankan itu yang reach-nya, lompatannya harusnya 100 kali lipat atau unlimited lah bahasa saya, karena nggak bisa diprediksi. Tapi kalau gagal sih enggak menurut saya. Saya nggak ngiklan aja lompatannya tinggi kok gitu kan. Apalagi saya iklankan. Saya gitu, Pak. Saya itu nggak pernah bilang sih, tapi saya selalu mengingatkan kepada teman-teman ya, terutama yang mengajarkan digital branding ya, bahwa kalau kita berani ngomong digital branding, maka brand kita harus muncul di Google. Karena kalau tidak muncul, berarti dianggap Google itu kita almarhum gitu. Ya, orang kodak aja yang sudah mati aja masih muncul kan gitu ya. Nah, itu jejak digital. Jadi kalau saya ngajarkannya gini, kalau nama Anda ditulis, harus muncul Anda tuh bermakna apa buat khalayak Anda. Misalnya Bung Karno diketik, muncul proklamator gitu kan. Kalau diketik proklamator, harus muncul Bung Karno kan gitu. Nah, ini kalau ini dua-duanya itu antara nama dan makna itu muncul, itu baru namanya digital brandingnya lengkap gitu. Kalau digital branding itu bukan pasang iklan, digital branding itu adalah bagaimana kita mengakali IP atau Google apa tadi Mas? Itu dengan konten kita. Nah, ini dulu saya nggak pakai nih zaman saya nulis buat Daikin, buat Honda, buat Indomie nggak saya pakai gitu. Nah, justru sekarang itu nggak dipakai itu. Ya memang kalau ini Pak B, iklan itu penting banget ya kan, tapi sifatnya hanya push. Untuk nge-push yang dimana kalau organik itu dia butuh lompatan aja gitu kan. Tapi Neiso bahasa saya itu gini, kalau teman-teman kadang-kadang itu saya di Facebook itu saya lihat anak-anak muda ini reach-nya sekian dengan ongkos sekian, sewenang deh kan gitu kan. Nah, tapi kalau saya melihatnya ini, gak usah mikir ini, kalau kamu masih bisa ngitung reach-mu segini berarti ya duitmu paling sakmono tok kan gitu. Bukannya apa-apa gitu Pak, hanya motivasi gitu kan. Artinya saya tuh ingat omongannya Pak B kan gini. Nek duitmu isih mbok hitung berarti kowe
durung sugih kan Terus gitu. oke. Ya, tapi iku nek isih dihitung, tapi nek jawabannya mbuh piro kan ya nah itu Nah, sugih nah. Itu kalau duit. Tapi kalau ngomong tentang campaign ya risnya segini, ininya segini, ini segini. Oh berarti durung itu durung saya sukses. jadi ingat kata-kata ayah saya almarhum waktu di Solo itu. Itu kalau manggil sate Madura itu Mas, itu kan anu ya, Ya, dipikul gitu kan. ya. Itu kan begitu dia bakar, itu kan tetangga mencium baunya semua Mas. Mhm. Nah, dia merasa nggak enak kalau dia makan sate, tetangga cuma ngiler kan gitu. Jadi Ya, yang dia lakukan itu gini, Pak, bakar Pak, pinten, berapa? Wes sakarepmu, bakaran kabeh gitu. Kenapa? ya, Karena nanti tetangga akan datang gitu. Nah, ayah saya iya, iya, bilang, kalau Anda mesen sate masih 10, 20, itu artinya Anda masih belum kaya. iya, Tapi kalau sudah bakaran wes karepmu, piro sakarepmu gitu. Nah, itu sudah kaya. iya, 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 iya. Minimal kaya hati lah Pak, gitu kan gitu. Ah, iya, iya. Kan kudu kan harus kaya hati. Bisa melakukan itu kan kalau nggak kaya hati kan repot Pak. Iya, betul. Iya, termasuk campaign-campaign itu harus punya kaya hati. Kalau nggak kaya hati nanti ya akhirnya kata-kata yang apa orang lemah itu bekerja dengan uang ya itu belum kaya hati berarti kan gitu Pak. Ya, Mas, ini ada pertanyaan nih. Eh, Kapan atau apakah ada eh, webinar khusus atau kelas khusus buat belajar viralmu? Nah, monggo, Kalau webinar kayaknya kita nggak bikin. nggak bikin ya. Ya, saya hanya ngelakuin kalau offline aja. Hmm. Ya kan, walaupun berarti apa namanya sesuai prokes ya kan, ya datang jangan pas sakit atau apa ya Bismillah nggak ada apa-apa. Karena apa? Kalau pakai webinar, karena Anda nanti gini loh, kalau nggak ketemu Rayu ora penak kan gitu, itu satu. Kalau Dan nggak datang nggak kedua, serius. ya nggak serius gitu kan. Walaupun bayar 100 juta pun nggak ketemu Rayu ora penak kan gitu kan. Nah, Iya. karena yang diajarkan kalau pakai webinar, ini kan bukan ngomong. Hmm. Panjenengan harus tahu software ini ya yang harus diinstal, itu satu. Kedua, eh, jenengan harus punya yang namanya cloud computingnya seperti ini. Hmm. Ini seperti ini, nanti diajarin seperti ini. Nembaknya harus seperti ini, IP-nya seperti ini. Cara mencarinya seperti ini. Lah karena webinar itu piye? Wah malah ngerekam, Biladra. habis direkam tuh di-share, dijual online. Nah, repot saya, Pak. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Ya, Jadi, sebentar, Mas. Sebentar, Mas. ya datang aja. Ini ada yang eh, ada yang bilang ini kata dan mata. Dia bilang, wah Ya. kok nggak ada pembahasan soal judulnya. Ah, ini pasti telat, ya kan? Oh iya. Makanya kalau join IG Live saya jangan telat, karena Ya. dari awal itu sudah kita bahas nih kenapa sampai ke Ya. sini, mulai dari masalah, solusi, kemudian Betul. tools. Nah kita ngebahas toolsnya. Ya. Jadi jangan Jadi, pating jemblung gini kalau ngomongnya. ya. Males saya jadi. Eh, Jadi memang apa namanya telat atau apa ya menurut saya coba dipelajari sendiri gitu kan diikutin Ya, aja ya. gitu kan Ya, nanti diikutin live-nya saya aja ulang, karena Pak. ya nanti ini kan direkam tuh Pak Bi nanti biar Iya, nanti biar pelajari lagi dipelajari lagi. karena Iya. kita pun belajar ini membuat seperti ini kan risetnya nggak cuma setahun. Iya. Artinya ya teman-teman harus mengikuti kalau pengen sukses ya ngikutin caranya wong sukses ibaratnya ngono ae. Iya. Kan Iya, gitu Pak. betul. Ya kan Betul, betul. orang-orang sukses itu nggak ada ceritanya yang diambil ikutin pas belakangnya aja nggak mungkin gitu kan. Nah, saya ngambil cerita Pak Buk suksesnya kayak apa itu kan saya belajar inspirasinya dari sana kan gitu kan. Oh Pak Buk itu suksesnya itu sekian tahun loh. Nah saya ikutin. Ya kalau tiba-tiba saya langsung ngambil sing terakhir pas di Oh, terakhir tuh iya. hasilnya jelek karena saya nggak tahu jalan belakangnya gimana kan gitu. Betul. Nah, kalau Mas Keke pernah tidur di airport sampai berapa tahun, nah saya pernah
jualan di kaki lima sampai berapa tahun sama aja. Loh, saya Penambambungan tidur di ruko, juga. loh, saya tidur di rukonya Pak B aja sebulan pernah ya kan Pak? Seruko tapi nggak pernah ketemu ya Mas ya. Nah, itu semua orang pada nggak ada yang tahu, Pak. Ini mungkin teman-teman di sini ada 200 orang yang lihat, pada yang nggak ada yang tahu. Mungkin Pak Bi bisa cerita itu. Saya tidur di rukonya Pak Bi di lantai, em, apa namanya, sebulanan ya, Pak ya. Iya, Gelar klosotok. Nah, itu pada nggak ada yang tahu itu. Sekitar berapa tahun yang iya. lalu, Pak? 3-4 tahun lalu ya, Pak ya? Ya 2015 2016 lah. Iya. Ya, Itu itu teman-teman nggak ada yang, mungkin nggak percaya mungkin itu. Perjuangan itu. itu dikasih pinjem kamar supaya tidur, ada bantal, ada kasur, ada spray, nggak mau. Karena apa? Karena tidurnya di bawah komputer. Jadi begitu bangun ngetik, Iya. ngantuk tidur, bangun ngetik kan gitu. Dan mungkin nggak ada yang percaya juga, Pak. Ya, Komputer saya rusak, saya pinjam Pak Bi. betul. Oh iya ya betul. Ya komputer saya kan harganya murah waktu itu. Ya kan, saya lagi apa mengerjakan sesuatu, komputernya kuat, terus raiso mati, rusak. Terus saya pinjam laptopnya Pak Bi yang Mac. Kan gitu kan. Iya betul. Nah, ya itu teman-teman saya pernah jatuh ya kan. Terus saya ngampung di Jakarta, bambung di tempatnya Pak Bi itu tahun 2015 lah. Ya Kira-kira gitu. itu sudah tulisan sejarah Mas. Jadi yang menikmati cuma kita berdua aja, yang lain-lain nggak tahu. Iya, ya ketawa-ketawa aja kita ini, Pak. Iya. Makanya kalau ada yang ngomong macam-macam, saya cuma ketawa aja. Ya sudah lah. Gitu. Iya betul, Pak. Ye, Mas. Jadi eh, waktunya tinggal 6 menit lagi, Mas. Jadi Ya, kita mesti akhiri. Karena habis ini saya ditunggu lagi di Clubhouse. Itu pun juga kalau oke. diizinkan sama Bu Dita, karena suka merengut ya. Ngomong sama orang di luar, nggak pernah ngomong sama istri sendiri. Mau siar. Oh gini, kayak golek duit ya. Monggo, silakan. Kalau ada Ya, pesan-pesan buat teman-teman. ya. 1, 2, 3 Jadi gitu. teman-teman, ini bagi yang serius. Ini bagi yang serius saja. Kalau yang nggak serius, nggak usah, gitu kan gitu. Kalau saya Iya. tegas-tegas saya. Bagi yang serius ingin menggunakan diviralkan viralmu, ya kan. Saya di viralmu.id itu diklik yang judulnya free auto brand, ya kan. Free auto brand, diklik aja di situ, nanti langsung menunya lari ke bawah. Nanti register di sana, itu kita viralkan 1 juta kali, Pak. Itu bagi teman-teman yang serius. Nek orang serius kita ngerti algoritmanya nanti berhenti nggak jalanin lagi, Pak. Nah, di situ caranya adalah panjenengan nanti semua teman-teman register di sana campaignnya, ya kan. Nanti awal nanti otomatis ada apa namanya poin masuk 100.000 rupiah dan nanti kalau ada penjualan, jadi saya apa namanya dari transaksi itu kita apa istilahnya saling subsidi dengan poin tadi itu yang nanti akan membiayai teman-teman diviralkan oleh mikro influencer itu lebih gede. Saran saya adalah yang serius artinya begini maksud saya. Metode yang kita kasih free point tadi itu sampai diviralkan 1 juta kali. Nek pengen cepat, landing page yang akan diviralkan tadi diiklankan di Facebook pakai CPM saja. Misalnya targetnya Jabodetabek ya wes Jabodetabek wae atau gimana. Nah, di situ nanti ordernya masuk, ininya masuk, tapi itu nanti kita bantu untuk algoritma kita kerja mana yang serius main atau enggak. Kalau enggak serius biasanya langsung apa namanya kita suspend. Karena buang poin kan Pak ya. Iya, Ini betul. cuma iseng-iseng. Nah, kita menghargai teman-teman di paket itu, bukan di paket ya, di layanan yang 1 juta kali itu, teman-teman khusus yang serius. Nek orang serius, rausah karena itu nanti otomatis langsung mati, ketahuan. Nah, nek serius, jenengan sampai 1 juta kali
terviralkan otomatis. Nanti cuman di CPM kan aja. Iklan Facebook, CPM-nya murah, paling 200.000 lah cukup lah saulan atau 500.000 saulan. Mau target mana? Jawa Tengah atau mana? Itu nanti reach-nya akan jalan otomatis. Reach-nya akan lebih lebih luas. Jadi saya nyubsidi sampai voucher sampai 1 juta kali itu nothing, nggak ada masalah. Gitu Pak ceritanya. Pakai aja itu. Mantap. Saya jadi nggak usah mikir, jadi nggak usah mikir angko bayar. Sekarang pandemik, nggak pro UKM. Loh, UKM ini sudah tak bantu 1 juta kali loh ini, kan gitu kan. Ojo ngomong bayar gratis dan lain-lain. Udah Facebook itu bayar ya kan gitu kan. Nah, sama kita malah tak bayari. Jadi prinsip kerjanya Viralmu itu adalah menunggangi iklanmu. Nah, itu loh, Pak. Ditunggangi. Menunggangi Facebook. Iya. Follow ini berselancar di gelombangnya wave-nya Facebook aja. Nah, betul ya. Itu. Baik organik maupun anorganik. Gitu Pak kira-kira. Baik, teman-teman, ini luar biasa nih. Kalau yang serius ini ilmunya Mas Keke hari ini luar biasa. Saya juga baru pertama kali mendengarkan secara detail. Nanti habis ini saya akan WA beliau untuk kepentingan saya sendiri. Karena saya punya beberapa klien yang minta diviralkan. Nah, jadi teman-teman silakan mencoba. Jadi judulnya memang apakah makro atau mikro, jelas kita berpihak pada mikro influencer. Nah, kemudian apa itu sudah dijelaskan caranya, dan sekarang dikasih tools-nya. Nah, luar biasa sekali malam ini, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Buat Mas Keke, terima kasih untuk waktunya dan sharing-nya yang luar biasa. Salam buat Mbak Silvi, semoga cepat sembuh. Dan salam juga dari Bu Twita untuk Mas Keke dan Mbak Silvi. Tadi udah kasih kode dari balik pintu. Saya sudahi sampai di sini. Terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.